biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada diri kita, sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, tetangga-tetangga kita, orang pernah berbuat baik atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam hidup kita, guru-guru kita, para masyayikh, para alim ulama, dan juga guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil firdaus. Amin. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan mereka. Jika mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan dunia akhirat bagi kita mereka. Al-hadiniyah wa billahi salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Lalu Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan segala macam urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah wa billahi salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab ini. Ya. Amin. Ya. Dalam diskusi yang sebelumnya, makalah yang ke-35 dijelaskan bahwa ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, yang menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu memiliki atau sering menjumpai 4 perkara, 4 hal, 4 keadaan. Tetapi pada saat itu manusia berada dalam posisi yang tidak baik, posisi sulit. Ya. Tapi jika itu dilakukan oleh manusia, maka tentu ada sesuatu yang Allah berikan kepada manusia. 4 perkara itu sulit, Pak Haji. Ya. Jadi bagian dari kita itu sulit untuk melakukan itu. Apa yang pertama? Yang kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Al-'afwu indal ghadab. Meminta maaf atau memaafkan pada saat kita marah. Itu sulit. Ya. Manusia pasti sulit untuk melakukan itu. Yang kedua, al-juhdu fil 'usrah. Apa maksudnya? Adalah mampu untuk memberikan hal yang berharga dalam dirinya, contohnya uang, ya. Orang tersebut mampu memberikan uang, tapi orang tersebut adalah orang yang berada dalam posisi ekonomi sulit, ya. Itu sulit. Menginfakkan hartanya atau mengeluarkan hartanya, tetapi dalam keadaan sulit, ya. Dalam keadaan, maaf, misalnya fakir, miskin.
Tapi dia ingin memberikan, menginfakkan, mengeluarkan, mendarmakan hartanya. Itu sulit. Yang pertama adalah meminta maaf atau memaafkan ketika kita marah, atau ketika manusia marah, memaafkan saudaranya yang membuat dia marah. Yang kedua adalah mengeluarkan harta pada kondisi ekonomi yang sulit. Dua hal itu. Ya. Yang ketiga adalah al-iffah. Apa yang maksudnya iffah? Adalah menjaga diri pada saat apa? Pada saat fil khulwah. Menjaga diri pada saat sendiri. Ya, menjaga diri tentu yang dijaga adalah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak tahu hanya kita dan Allah yang tahu. Pada saat itu kita menjaga. Nah, itu yang sulit. Ya. Yang keempat, ini yang sering kita temukan dalam keseharian kita. Ya, qaulul haq lima yukhaf. Kita berkata hak, berkata yang benar kepada orang yang kita takuti atau kepada orang yang memberikan kita gaji, bahasanya. Ya. Jadi 4 perkara. Yang pertama adalah memberi maaf ketika kita marah. Yang kedua adalah, itu sulit, adalah mendarmakan harta atau mengeluarkan harta pada hakikatnya kita dari golongan orang yang tidak mampu. Kita juga berada dalam kondisi sulit. Ya. Yang ketiga adalah pada saat kita berada sendiri atau kita sendiri, tidak ada orang di samping kita. Ya, tidak ada orang, tidak ada CCTV yang memantau, itu untuk meninggalkan atau tidak melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang terakhir adalah berkata hak, berkata benar yang menurut kita benar kepada orang yang memimpin kita atau kepada orang yang memberikan gaji kepada kita. Nah, ini sulit. Ya, itu sudah diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah makalah yang ke as-sadisah wa thalathun. Ya, makalah yang ke 36. Jadi kita bacakan fi Zabur, dalam kitab Allah Zabur. Allah Ta'ala ila Daud alaihi salam. Allah telah mewahyukan dalam kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, ya, dengan ungkapan innal aqila al hakim kamilul ilm. Sesungguhnya orang yang berakal dan hakim, atau orang yang memiliki kesempurnaan ilmu, ya, orang yang memiliki kesempurnaan ilmu, ya, orang salah, ya, setidaknya ada kekeliruan, ya. Orang yang memiliki titel lengkap dianggap adalah orang yang paling mengetahui. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah orang yang hakim adalah orang yang mampu dan mau mengetahui jati dirinya. Ya. Jadi orang yang memiliki kesempurnaan ilmu, dalam hal ini kita bisa bukan katakan bahwa dia yang titelnya lengkap, panjang, ya. Tetapi yang dimaksud di sini al-kamilul ilmi adalah orang yang memiliki pengetahuan yang lengkap, yang kamil, yang sempurna, adalah orang yang memiliki pengetahuan terhadap dirinya. Oke. La yakhlu min arba'i sa'at. Ya. Pasti orang ini tidak pernah menyepelekan atau tidak pernah tidak pernah menggugurkan, tidak pernah melalaikan dari 4 waktu. Ya. Apa waktu pertama? 1 yunaji fihi. Pertama adalah waktu di saat dia, ya, menggunakan waktu di saat dia atau di saat kita itu sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bi dzikrihi wa tilawati kalamihi, dengan cara apa? Zikir. Dengan cara apa? Membaca Al-Qur'an misalnya. Wa syakaya hal indahu nahwa dzalik. Atau pada saat ketika kita mengadukan, ya, mengadukan hal-hal yang terjadi dalam diri kita pada hari itu. Tahu lagi? Yang pertama adalah ini di dalam Zabur Allah
mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya ada orang yang berakal, orang yang memiliki pengetahuan yang lengkap. Ketika orang itu memiliki pengetahuan lengkap dengan dirinya atau tentang dirinya, dia tidak pernah menyia-nyiakan 4 waktu. Yang pertama adalah waktu pada saat kita bermunajat, kita berkomunikasi langsung dengan Allah. Dengan apa? Dengan zikir. Pada saat kita zikir. Dengan apa? Dengan pada saat kita membaca Al-Quran. Dengan apa? Dengan pada saat kita berdoa kepada Allah. Dengan apa? Dengan pada saat kita sholat kepada Allah. Ini nggak pernah kita. Ya. Bahkan di dalam kitab Ibnu Arabi, ya, dalam tafsirnya yang sering saya ungkapkan, Rahmatun minar Rahman fi tafsir wa isyaratil Quran, beliau menegaskan bahwa Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat itu merupakan penghubung langsung antara hamba dengan Allah. Ya, bahkan Allah menegaskan ya, di dalam Al-Quran bahwa Allah dekat dengan hambanya pada saat apa? Pada saat kita sujud. Nah, ketika orang yang akil dan alim tadi, dia menggunakan waktu tadi, jam tadi ya, menggunakan dengan semaksimal mungkin. Ya. Apa contohnya? Ya, dengan berkomunikasi dengan Allah, dengan menghadirkan bahwa dirinya adalah hamba. Ya. Nah, ini orang yang akil yang pertama, orang yang alim yang pertama, orang yang memiliki pengetahuan yang sempurna yang pertama adalah orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya saat bermunajat, saat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sang pencipta. Yang selanjutnya adalah wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Ya. Pada saat dia apa? Yang kedua adalah pada saat dia menghitung perbuatannya. Ya. Itu pada saat malam. Orang itu selalu menghitung-hitung. Ya. Perbuatannya, perilakunya sudah baik atau belum. Pada saat zuhur dia menghitung dari pagi sampai zuhur, kira-kira saya sudah berbuat baik belum. Masuk waktu asar dia bilang, zuhur ke asar saya sudah melakukan waktu baik atau belum. Masuk waktu maghrib dia menghitung lagi, apakah ketika asar dengan maghrib saya sudah melakukan kebaikan belum. Maghrib ke isya, ketika isya itu antara maghrib dengan isya, apakah saya sudah melakukan kebaikan atau belum. Isya mau tidur dia sudah menghitung lagi. Maka dalam Al-Quran, alhamdulillah, hasibu qabla hasab. Namanya hisab juga. Ya. Hitunglah sebelum kalian dihisab. Artinya apa? Kita mengetahui bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita buat, atau banyak sekali keburukan-keburukan yang kita telah lakukan antara pagi subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib isya, isya sampai kita subuh. Ya. Maka Allah sebelumnya menjelaskan di antara salah satu orang yang beruntung di hari akhirat adalah orang yang mampu menghitung dirinya, artinya mengetahui kebaikan dan keburukan dirinya ketika mereka hidup, sehingga waktu hidupnya digunakan untuk selalu mengerjakan yang baik. Ya. Bahkan ada syair yang pernah saya katakan, al-waqtu kasayf, waktu seperti pedang. Kalau kamu nggak bisa menggunakan, kita nggak bisa menggunakan waktu, maka yakinlah pada suatu saat waktu itu akan menebas kita. Ya. Maka dalam Al-Quran ada tuh haji. Ya. Orang nanti di akhirat akan bilang kepada Allah, ya Allah hidupkan lagi aku. Ya. Fa'unfik, maka aku akan menginfakkan hartaku. Udah nggak ada. Ya. Ya Allah hidupkan aku lagi agar aku bisa beramal soleh. Oh nggak bisa. Karena Allah sudah memberikan penjelasan itu. Artinya Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita
untuk bisa menghitung diri kita dengan cara apa? Ya dengan cara kita introspeksi diri, kalau bahasa kerennya. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, satun yamshi fiha ila ikhwanihi alladziina yukhbirunahu bi'uyubihi. Ya. Pada saat kita berjalan atau menemui kerabat kita, dan pada saat itu kita ingin diceritakan, kita ingin diberitahukan tentang aib-aib kita, ya. Diceritakan diberitakan tentang aib-aib kita, ya. Wasatun fiha yakhla, ya. Nah, yang terakhir adalah orang yang mampu, ya, pada saat dia melepaskan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, ini adalah nanti Pak Haji, insyaallah kita akan masuk di bulan Ramadan, ya. Siang hari kita mampu meninggalkan apa? Meninggalkan yang Allah halalkan saja kita tinggalkan, makan, minum dan seterusnya. Nah, pada saat itu maka apa? Kalau dia adalah orang yang memiliki pengetahuan yang kamil, yang lengkap, yang sempurna, yang mengetahui dirinya, insya Allah kita akan menggunakan waktu puasa siang hari bukan untuk tidur, tapi untuk kembali meningkatkan apa? Meningkatkan nilai kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Pak Haji, wal maqalatu sabiya wa talatun. Maqalah ke-37, qala badil hukama, ya, jamiul ibadat al-ubudiyah, ya. Sesungguhnya semua ibadah minal ubudiyah, ya, dari ibadah, ya. Min arkan Islam, dari bagian daripada rukun Islam arba'atun. Ya. Ditutup. Sesungguhnya ibadah, ya, atau dari bagian hukum arkan Islam, rukun Islam itu 4 bagian. Yang pertama, al-wafa'u bil uhud, adalah menempati janji. Yang dimaksud di sini, ya, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa adaul faraidillahi ta'ala, menempati, melaksanakan, menjalankan segala macam fardunya atau perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Ya. Yang kedua, al-muhafazatu 'alal hudud, ya, had, batasan. Selalu berusaha untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang dibatasi. Wa ijtinabul muharramatillah ta'ala, atau lebih memilih untuk, ya, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasabru 'alal mafqud. Apa yang dimaksud? Minal mahbubat. Orang itu mampu dan sabar pada saat berada pada kehilangan. Apa yang kehilangan? Adalah yang dia cintai. Ya. Waridha bil mawjud, dan ridha kepada apa yang ada. Yang dimaksud adalah minal mata'im, dari makanan, wal malabis, dari pakaian, wal masakin, dan juga tempat tinggal. Apa yang dimaksud ini Pak Haji? Ya. Yang dimaksud di sini adalah sebenarnya komponen daripada arkan Islam itu memiliki 4 perkara inti. Yang pertama dari aspek ibadah, yaitu bagaimana kita tetap mengatakan bahwa dan menjelaskan bahwa dengan mengimplementasikan perbuatan, yaitu al-wafa'u bil uhud, menempati atau mengerjakan fardunya yang Allah telah tetapkan kepada manusia. Ini yang pertama. Perintahkan sholat, puasa, zakat. Ya. Ini haram, ya kita tindakan. Masuk yang kedua Pak Haji, muhafazatu 'alal hudud. Ya. Menjaga dari hal yang Allah haramkan. Contohnya Pak Haji, simpelnya saja. Bagaimana jika ada seorang muslim dan dia melakukan tindak pidana korupsi misalnya? Apakah dia tidak muhafazah 'alal hudud? Pasti.
Apakah Islamnya bermasalah? Pasti. Karena apa? Komponen yang kedua adalah orang yang mampu muhafazatul alal hudud. Maksudnya ijtinabul muharramatillahi ta'ala. Allah telah memberikan batasan. You mau nggak mengerjakan itu? You mau nggak meninggalkan itu? Kalau nggak mau berarti Islam you bermasalah. Islam kita bermasalah. Titik. Tapi tentu kita masuk surga apa enggak itu variabelnya bukan kita menilai orang, tapi kita masuk ke dalam sebelumnya, yaitu orang yang mampu untuk muhasabah terhadap dirinya pada setiap harinya. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, adalah as-sabru alal mafqud. Kalau ada orang yang stres, misalnya melakukan bunuh diri sampai, atau misalnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum, atau sampai nangis kejar-kejar misalnya. Jika kehilangan sesuatu yang dia cintai, misalnya kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan harta, kehilangan rumah. Kalau dia masih berada pada posisi bahwa yang dicintainya itu melebihi Allah, maka Islamnya bermasalah lagi. Islamnya bermasalah. Itu sudah pasti. Ya. Nah, kembali lagi, kalau ada orang yang tidak ridho, yang keempat, kalau ada orang yang tidak ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia, ya, baik itu bentuknya makanan, baik itu bentuknya pakaian, baik itu misalnya tempat tinggal, nggak ridho Pak Haji, maka Islamnya bermasalah. Ya. Nah, bagaimana bermasalahnya itu? Itu tentu nanti urusan Allah dalam menilai itu. Tetapi setidaknya dalam hal ini kita bisa menilai bahwa kita bisa menilai diri kita. Kita nggak berhak untuk menilai orang lain. Kualitas orang lain bukan hak kita menilai mereka. Tetapi kita bisa menilai diri kita. Apakah kita ketika dalam menjalankan tadi kita menepati atau kita melakukan semua yang Allah janjikan, yang Allah wajibkan kepada kita. Satu. Yang kedua, apakah kita meninggalkan apa yang telah Allah larang? Yang ketiga, apakah kita sabar dalam keadaan atau ditinggalkan atau diambil sesuatu yang kita cintai? Yang keempat, apakah kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita? Kalau komponen 4 ini sempurna, maka Islam kita tentu akan menjadi sempurna. Tetapi kita tidak akan mengetahui berapa besar kesempurnaan kita dalam 4 komponen ini kalau kita tidak mengetahui dan memahami di makalah sebelumnya, yaitu bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri, bagaimana kita bisa menghitung perbuatan kita. Bagaimana kalau kita tidak pernah menghitung perbuatan kita? Tentu ya, peningkatan tadi tidak ada. Kualitas tadi tidak ada. Ya. Makanya ada yang mengatakan adalah orang yang paling rugi adalah orang yang hidup saat ini itu sama dengan yang sebelumnya. Atau bahkan orang yang rugi adalah orang yang hidup saat ini sebelumnya itu adalah lebih baik. Jadi ada penurunan. Nah, di dalam hal ini kitab ini juga menjelaskan bahwa kita perlu untuk menganalisa diri kita. Kita perlu mengukur diri kita, bukan mengukur orang lain, Pak. Kita perlu mengukur diri kita karena itulah bekal kita di akhirat. Amal ibadah yang akan kita bawa, ya, kepatuhan kita kepada Allah dengan cara tadi melakukan apa yang telah Allah perintahkan dan tinggalkan sabar dan ridho. Baik Pak Haji, mungkin kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Apabila yang ditanyakan kami persilakan. Ya, kita sampai ke sesi terakhir kita jawab tadi 2 makalah disampaikan, makalah 36 dan 37 kami jawab kurang jelas atau penjelasan digunakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ada?
Ya. Baik. Bapak Ibu jemaah sekalian, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung bab keempat. Tentu dari 30 makalah atau makolah atau ungkapan, baik itu yang terdiri dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW atau ungkapan yang berasalkan dari para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW atau makolah yang berasal dari para orang-orang ahli hikmah yang tergabung dari 37 makalah ini, apa yang kita bisa simpulkan? Setidaknya saya atau kita bisa menyimpulkan 4 komponen inti dalam bab ini, dalam bagian ini. Walaupun itu tersebar menjadi 37 makalah atau adanya 37 makalah di dalam bab ini, setidaknya kita bisa melihat 4 atau 5 hal inti yang dijelaskan dalam kitab ini. Yang pertama, kalau kita diskusikan dari awal makalah pertama di bab 4 atau bagian keempat, itu sangat jelas sekali bahwa yang menjadi titik penting dalam kehidupan kita adalah pertama itu lisan. Lisan itu mampu memberikan kita kebahagiaan, mampu bisa memberikan kita kebaikan. Tetapi lisan juga bagian daripada awal malapetakannya manusia. Kita pernah bahas tentang ghibah, kita bahas tentang namimah. Nah, yang menjadi titik awal atau yang menjadi preventif daripada lisan tersebut adalah bagaimana kita bisa menggunakan lisan untuk lebih ke arah positif, sehingga lisan itu tetap pada koridor kebaikan, bukan lisan yang memberikan malapetaka. Yang kedua, kalau kita lihat struktur dari makalah, dari susunan makalah ini, kita lihat bahwasanya yang tegas dan jelas bahwa akhlak kita, akhlak manusia itu bisa kita katakan dan argumentasikan bahwa lebih berat daripada ibadah sunnah. Lebih berat daripada ibadah sunnah. Jadi lebih berat akhlak ketimbang ibadah sunnah. Ini kita simpulkan saja. Karena kenapa? Karena dari makalah menjelaskan bahwa akhlak itu merupakan cerminan dari nilai ibadah. Kalau akhlak kita buruk, akhlak manusia buruk, tidak ada yang memiliki ibadah yang baik, tidak ada. Manusia akhlak buruk pasti ibadahnya buruk, itu sudah pasti. Karena akhlak merupakan cerminan daripada nilai-nilai ibadah yang terpancarkan dari kehidupan kita, dari keseharian kita. Orang yang akhlaknya baik, insya Allah ibadahnya baik. Ini yang kita bisa simpulkan di nomor 2. Yang selanjutnya adalah dalam kita melakukan interaksi sosial. Seorang yang dikategorikan hamba yang baik adalah orang yang selalu mengutamakan kepentingan publik, kepentingan orang lain ketimbang dirinya. Contohnya adalah orang yang baik dalam pergaulan, simpelnya adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain untuk kepentingan pribadi ataupun yang lainnya. Alasan apapun. Tadi kembali lagi pada komponen yang kedua, akhlak. Yang keempat, kalau dari susunan makalah ya ini, kita bisa lihat bahwasanya diam itu lebih baik daripada berbicara, karena berbicara bisa saja membuat manusia lalai, bisa saja berdusta, atau bisa saja kita menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Nah, yang kelima merupakan sebuah statement yang penting, bahwa keselamatan dunia dan akhirat yang terakhir tadi kita bahas, keselamatan dunia akhirat bagi kita, keselamatan dunia akhirat bagi orang yang memiliki ilmu yang sempurna, itu dipahami bukan orang yang memiliki titel banyak,
tapi adalah orang yang memiliki ilmu sempurna adalah orang yang mau memahami dirinya dan menyatakan dirinya adalah seorang hamba, adalah orang yang mampu menjaga diri. Ya. Bagaimana dia mampu menjaga diri? Adalah orang yang tadi didiskusikan, orang yang pertama dia selalu menggunakan waktunya dengan baik pada saat dia berbicara atau berkomunikasi langsung dengan Allah. Orang yang selalu berbicara menggunakan waktunya pada saat dia menghitung setiap harinya apa yang telah lakukan baik atau buruk. Dia selalu berkunjung temannya untuk membicarakan dan meminta koreksi terhadap dirinya. Dan orang yang selalu apa? Orang yang selalu berupaya untuk tidak menjadikan perhiasan dunia sebagai alat tipu daya terhadap diri. Karena tadi keselamatan dunia akhirat bagi orang yang mampu menjaga diri. Nah, tetapi ini bisa dibungkus dalam sebuah hal. Di dunia iya, tapi bagaimana di akhirat? Tentu di akhirat di makalah yang terakhir dijelaskan bahwa sebenarnya 4 arkan Islam atau rukun-rukun Islam yang kita bisa simpulkan adalah yang pertama itu menepati janji Allah, menepati perintah Allah, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah, sabar ketika dalam kondisi hilang atau kehilangan yang kita cintai, apapun bentuknya, apapun bentuknya. Yang terakhir adalah orang yang ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada dia. Diberikan kaya, ridho. Diberikan menengah, ridho. Diberikan di bawah, ridho. Karena kenapa? Karena tadi dia ingin menjaga dirinya dari kesalahan atau kelalaian atau perhiasan dunia, sehingga dia menuju akhirat dengan penuh kesempurnaan. Amin ya robbal. Nah, ini Pak Haji yang kita bisa simpulkan dari bab atau bagian yang keempat, yang tentu sudah panjang lebar kita diskusikan, tetapi setidaknya ada 5 komponen tadi, yang 2 kita bisa bicarakan terkait dengan aspek sosial, aspek diri kita, lalu terhadap aspek sosial kita terhadap sosial, lalu bagaimana kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang didiskusikan, sehingga kembali lagi kita sama-sama muhasabah ya, bahwa yang akan kita hadapi itu tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi komponen waktu itu akan sama. Kita akan hidup di waktu yang sama walaupun meninggal di waktu yang berbeda. Tetapi samalah tempat kita hidupnya itu. Orang yang baik adalah orang yang menggunakan waktu tadi untuk bisa melakukan introspeksi diri, bahkan diri kita. Yang bisa menilai siapa? Enggak ada orang lain Pak. Yang menilai hanya diri kita. Hanya diri kita. Dan hanya Allah yang bisa menilai. Kita tidak bisa menilai orang lain. Karena sesuatu itu adalah, bagi saya adalah hal yang abstrak. Hanya kita yang tahu dan hanya Allah. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, insya Allah setelah Lebaran nanti kita akan lanjutkan ke bab yang kelima, ya, atau pembahasan yang kelima di dalam kitab ini. Baik, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk diri kita wabil khusus, untuk muhsinin muhsinat, untuk para pengurus masjid di masjid ini dan seluruh masjid di dunia. Semoga Allah memberikan keberkahan dunia akhirat, ridhonya kepada kita dunia akhirat, ya, bagi kita dan mereka. Al-hadiniyah biniyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasul. Al-Fatihah. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Allahumma waffiqna tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.